Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi. Malam ini kita akan membahas tentang STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Ini programnya Kementerian Kesehatan tentang inti di istilahnya mungkin adalah pendekatan untuk merubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode penghijauan. Oke, sekian saja cukup. Kalau STBM itu punya 5 pilar. Pilar pertama itu diharapkan setiap individu atau komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat. Ini buang air besar ya, buang air besar. Pilar kedua itu setiap rumah tangga telah menerapkan pengolahan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga. Pilar ketiga itu setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, dan terminal tersedia fasilitas cuci air, air, sabun, dan sarana cuci tangannya sehingga semua orang mencuci tangan dengan mudah. Keempat, setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar. Pilar kelima, setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar. Di sini yang kita bahas adalah setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar. Konsepnya dari pribadi. Ini konsep pribadi setelah saya kebetulan lagi sharing lagi ngobrol-ngobrol sama bapak. Nah, kebetulan di kabupaten saya sedang fokus STBM 5 pilar, jadi ditanya lagi sibuk apa di sana, ya saya jawab tentang STBM. Ditanya tentang beliau apa, akhirnya saya jelasin satu-satu. Beliau tertarik sama yang setiap rumah tangga mengolah sampahnya dengan benar. Cerita muncul lah karena kebetulan akhirnya idenya dari situlah, dari pembicaraan itu. Nah, konsep dasarnya itu adalah tentang mengelola sampah. Itu kan kalau di BPJS diharapkan setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar. Ada 3 jenis sampah yang harusnya masuk dalam 3 jenis kotak sampah yang harus dimiliki oleh setiap rumah. Itu sampah organik, yang kedua anorganik, yang ketiga sampah plastik ya. Sampah organik, lalu yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah berbahaya atau sampah beracun. Oke, sudah jelas ya. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Kalau untuk pengelolaannya, sampah organik itu jelas bisa dijadiin kompos. Jadi kalau bisa dijadiin kompos secara pihak keluarga, ya monggo. Nah, yang saya bahas ini tentang sampah anorganik. Ini sampah yang tidak membusuk dan sulit terurai di tanah. Nah, bagi saya pengelolaannya yang paling gampang yang sekarang rata-rata terjadi di Indonesia dan dunia itu, ini sampah akan diangkut oleh pengangkut sampah untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Nah, bagaimana sekarang kita bagi biar jenis sampah yang ini bisa jadi untung, bisa dapat uang. Nah, dalam hal ini mungkin emas bukan uang.
Gimana caranya? Nah, ini mungkin setiap daerah yang lagi melaksanakan STBM kalau bisa bekerja sama dengan Pegadaian dan bank sampah. Kerjasamanya gimana? Jadi kerjasama dengan bank sampah ini kalau jenisnya kecamatan itu desa dan kelurahan, berarti setiap desa dan kelurahan mempunyai masing-masing 1-2 cabang bank sampah. Lalu setelah setiap rumah mempunyai 3 atau 2 dulu lah, dua jenis bak sampah. Setelah dibedakan sampah yang anorganik dengan sampah organik. Sampah yang anorganiknya, yang dalam hal ini kertas plastik kaleng, pemilik sampah ini akan mengangkutnya dan menjualnya kepada bank sampah, dan di bank sampah akan ditimbang berapa beratnya, nanti di bank sampah ini akan ditimbang dan dihitung berapa beratnya. Setelah ditahu berapa beratnya, diberikan Anda semacam kertas atau nota. Kertas saja, not ini akan berisi berapa berat yang didapatkannya atau berapa jumlah duit yang didapatkannya. Dari ini kertas itu akan dibawa ke Pegadaian oleh pemiliknya atau yang bisa melakukan, ya pokoknya keluarga tersebut akan membawanya ke Pegadaian. Di Pegadaian itu kan ada produk atau layanan namanya tabungan emas. Nah, kalau mereka daerah bekerja sama dengan bank sampah dan Pegadaian, setiap jumlah sampah yang ditimbang oleh masyarakat akan dimonetasi atau diuangkan di Pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Jadi kalau Anda mendapat sampah plastik Anda hari itu sebesar 10.000 dan dibawa ke Pegadaian, Anda mendapatkan tabungan emas dalam jumlah uang sebesar 10.000 per hari. Begitu. Kalau ini kerjasama bisa dilaksanakan, kemungkinan jumlah sampah plastik tidak akan terlalu banyak atau bisa dikurangi volumenya, karena ketika sampah itu sampai di bank sampah, kemungkinan besar mereka akan reuse, recoverable trash. Nah, ini reduce, useless trash. Nah, recycle, unorganic trash. Nah, mereka akan melakukan ini. Mereka dapat untung, Pegadaian dapat nasabah, daerah bisa mendapatkan hasil dari pajak yang dihasilkan oleh bank sampah, semuanya untung. Begitu. Dan ini hanya berlaku untuk sampah yang anorganik, yang kebetulan konsepnya ada setelah saya bertukar pikiran dengan bos besar itu untuk sampah yang anorganik. Dari mana saya tahu kalau ada dulunya sih kebetulan kayaknya ada, saya tahu sih dari bapak kebetulan pensiunan, dulu sempat di Sulawesi. Jadi ketika saya bicara bahas masalah sampah, beliau bilang dulu kayaknya Pegadaian pernah ada. Dia bilang, saya nggak tahu Pegadaian secara umumnya, tapi dulu katanya Pegadaian itu ada di Sulawesi sana, di daerah mana saya kurang tahu, yang pasti di Manado, di daerah Manado itu katanya ada Pegadaian yang kerjasama dengan bank sampah. Jadi sampah itu masyarakat membawa sampahnya ke bank sampah. Nah, bank sampah akan memberikan kertas yang untuk dibawa ke Pegadaian, dan hasilnya akan menjadi sebuah tabungan emas. Walaupun nanti di tabungan emasnya Anda mendapatkannya 0,0000 sekian ons atau gram, setidaknya
sampah yang Anda hasilkan itu tiap hari. Jadi duit yang Anda dapatkannya pun tiap hari. Dan ketika sudah di Pegadaian, tentunya dalam hasil emas kan harganya setiap tahun naik, turun pun Anda tidak rugi, naik pun Anda untung gitu loh. Kalau dalam bentuk emas, kalau mungkin lebih jauh lagi bisa bekerja sama dengan BUMN, jenis-jenis bank-bank BUMN, BNI. Jadi kalau Anda tidak mau emas, Anda kerjasama, Anda bawa kertas Anda ke bank, nanti bank akan menjadikannya uang dalam bentuk rekening yang mungkin setelah cukup Anda bisa mengambilnya. Kurang lebih seperti itu jenis kerjasamanya. Setahu saya juga Pegadaian itu lebih murah sih kalau untuk masalah-masalahnya. Kalau saya diajarin sama bapak itu trik itu, kalau di Pegadaian itu ini di luar konteks ya, di luar konteks. Jadi dibilangnya, kamu kalau punya duit untuk beli motor, daripada kamu beli motor cash, kamu bilang kamu beli emas seharga motor yang kamu mau dibilangnya, atau sekitar 70% dari harga yang kamu mau kamu jadikan, kamu beli emas di Pegadaian, hasil beli emas di Pegadaian itu kamu gade di Pegadaian, terus uang dari hasil gadenya kamu beli motor dalam bentuk tunai gitu. Nah nanti kamu nyicilnya itu bukan kamu nyicil motor lagi, tapi kamu nyicil emasmu di Pegadaian. Jadi ketika lunas emasmu di Pegadaian, Anda dapat motor, Anda dapat juga emas kayak gitu. Itu kurang lebih di luar konteks ya, hanya salah satu trik dari bos. Oke, kurang lebih sekian untuk salah satu pilar di STBM tentang cara mengurangi jenis sampah plastik atau sampah anorganik. Jadi kedepannya mungkin kalau sistem integrasi kerjasama ini bisa dilaksanakan di satu daerah, kita taruh di Jakarta lah, mungkin besok berita-berita di Indonesia mungkin ada lagi yang pakai judul misalnya terjadi pencurian sampah di daerah Jakarta ini, misalnya di daerah sini kerugian ditaksir sekitar 1 kilogram emas. Wih, keren kayaknya kayak gitu. Muncul salah satu contohnya muncul beritanya seperti itu yang muncul. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pengen ditanyakan, mohon komentar di bawah.